Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Hafid dari Pasir, Kalimantan Timur. Toyota Yaris tipe E tahun 2012, facelift, transmisi automatic. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, silahkan simak video ini sampai habis. Seperti biasa saya akan review secara detail kondisi mobilnya, kemudian Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Saya akan bahas pertama mulai dari kondisi eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah dan agak kebiruan. Ada stikernya, bisa dilepas jika ingin dinormalkan lagi. Bumper depan ini pernah dicat ulang dan untuk pengecatan ulangnya baik, sepertinya baru, tidak ada lecet. Sampai ke bagian kiri juga keseluruhan bumper depan ini kondisinya baik, tidak ada lecet. Dan untuk headlamp bagian kiri sama utuh, tidak ada yang pecah dan sama agak kebiruan ya. Jadi ada stikernya kanan kiri. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalan cat kap mesinnya 85,4 mikron. Jadi masih ori cat dari kap mesin ini. Velgnya masih ori, 15 inci. Catnya juga masih ori, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet sih ada ya beberapa di sela-sela velgnya. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang. Hitungannya per velg itu per panel 250.000. Produksi ban di tahun 2021. Pemasangannya di dalam ya. Pas waktu inspeksi itu kita ngolong-ngolong jika pemasangan ada di dalam. Jadi semua kita akan cek. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat pengukur ban di 7,61 mm. Masih tebal sekali, layak dipakai untuk ban depan bagian kanan. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan sudah tipis ya. 500.000 kanan kiri untuk penggantian kampas rem. Liner fender bagian kiri utuh dan untuk fender depan kanan ada beberapa sedikit lecet. Mikasen utuh, emblem VVTi utuh. Jika ingin mulus total, dicat satu panel ya hitungannya ya. Jadi jika lecetnya di sini, kemudian dicat di sini saja itu belang. Jadi harus satu panel. Per panelnya itu 500.000. Dan tidak ada pecah parah ya. Enak dilihat kalau menurut saya, hanya luka-luka sedikit. Dan untuk spion bagian kanan, kondisi catnya baik, mikasennya utuh. Pilar-pilar ini sampai ke bagian atas rata-rata catnya masih ori, masih di bawah 100 mikron, 75,4 mikron. Jadi masih original catnya bagian atas. Antena juga utuh, bagian atas catnya baik. Ban belakang bagian kanan. Produksi di tahun 2012. Bawaan dari pabrikannya menempel di mobilnya. Ketebalannya saya akan ukur 4,87 mm. Untuk ketebalan sih masih lumayan baik, tapi sudah expired. Jadi baiknya diganti. Harganya di 950.000 lah sama pasang merek Dunlop seperti ini. Mobil ini kilometernya rendah. Dan jika ada beberapa ban yang masih bawaan dari pabrikannya menempel di mobilnya, itu masuk akal kilometernya jika rendah. Jadi ban ini untuk ciri-ciri ya. Jika kita niat cari ban produksi 2012 yang masih setebal ini tidak akan ada ya, jarang ada pun. Pastinya nempel di mobil yang kilometernya rendah. Pengereman bagian belakang tromol, kampas rem bagian belakang masih bagus kanan kiri. Velg masih ori juga catnya, tapi ya beberapa ada baret-baret seperti ini. Namanya juga mobil dipakai ya. Hitungannya jika ingin mulus total
250.000 satu velg pengecetan. Fender belakang kanan kondisi catnya baik. Kemudian pintu belakang kanan kondisi catnya baik. Side skirt kondisinya baik. Karet balon bagian pintu belakang kondisinya baik. Las titik pabrikan juga utuh. Dan untuk karet pintunya utuh. Sealer pintunya utuh. Pintu bagian driver paling di bagian sela-sela pintu ini ya ada lecet. Nah ini jika kita lihat secara detail saja pecah parah sih sebenarnya tidak ada. Tapi jika ingin dicat ulang hitungannya per panel ya, karena jika ditembak bagian ini saja dicat ulang nantinya belang. Kemudian untuk ketebalan cat bagian pintu driver di 153 mikron pernah dicat ulang. Jadi bagian samping kanan ini pernah dicat ulang, tapi nilai ketebalannya naik 50 sampai 100 mikron ya. Jadi hanya pernah disiram cat satu kali saja. Pilar A ini juga utuh. Karet balonnya juga utuh. Dan untuk sealer pintunya utuh. Karet pintu juga utuh. Jadi mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras karena kita mulai inspeksi itu dari pilar A, pilar B, pilar C, kemudian sealer pintu, semuanya kita inspeksi. Jadi jika ada yang tidak utuh, pastinya ada tabrakan keras, pastinya ada bekas repair. Dan mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh, sealer utuh, kemudian pilar-pilar juga utuh. Untuk pernah cat ulang wajar ya, namanya juga mobil bekas dan ada beberapa pemilik mobil itu tidak enak melihat lecet kemudian disiram cat. Tapi kita punya alat coating thickness, jadi naik ketebalannya kita bisa tahu 50 sampai 100 mikron saja. Jadi hanya pernah disiram cat saja, tidak ada dempul tebal. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini sama pernah dicat ulang juga dan kondisi cat ulangnya baik. High mount stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sama pernah dicat ulang. Kondisi saat ini baik. Reflektor utuh. Sensor mundur 2 titik utuh. Reflektor bagian kanan utuh. Bumper belakang juga kondisinya baik. Sepertinya bumper depan dan belakang belum lama dicat ulang. Catnya baru. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya, trim bagian kanan ini utuh, bagian kiri sama kondisinya baik. Lampu kabin juga masih aktif, karpetnya masih ori, ban serep posisinya di bawah sini. Full size ya ukurannya, saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 6,15 mm. Masih layak untuk dipakai. Ban serep masih tebal. Di sini juga ada cover setir ya. Ini tambahan, kemudian cover fog lamp. Ini dari ownernya. Dongkrak, kunci roda semuanya ada disimpan. Dan untuk sealer bagian bagasi belakang utuh, masih sangat presisi. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama di tahun 2012 pemasangannya, tapi di dalam ban belakang bagian kiri ini masih bawaan dari pabrikannya. Dan ketebalannya sama rata dengan belakang kanan 3 mm. Sudah agak tipis ya dan expired. Tapi ya mobil ini kilometernya rendah, wajar jadi jika ada ban yang masih menempel di mobilnya terpasang. Kemudian untuk kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem. Kemudian velg rata-rata bagus, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Dan bautnya tidak ada satu ya, nanti kita pasangkan banyak di sini bautnya, tidak masalah karena masih 3 ya.
Kemudian untuk fender belakang kiri kondisinya baik, catnya pintu belakang kiri kondisi catnya baik, side skirt juga kondisinya baik. Paling di sela-sela pintu saja sedikit seperti ini ya, tapi jika ingin dicat ulang ya satu panel, tapi hanya dilihat secara dekat saja ya, kelihatan lecetnya sedikit sekali, karet balonnya utuh. Kemudian untuk las titik pabrikan utuh, karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Pintu bagian depan kiri sama, paling di sela-sela pintu. Overall tidak ada pecah parah, baret-baret halus saja. Kemudian karet pintu bagian depan kiri kondisinya baik, las titik pabrikan di pilar A ini juga utuh, karet balon, sealer pintu semuanya utuh. Jadi bagian kiri juga full ya, tidak ada bekas tabrakan keras, pilar-pilar sealer utuh, mikasen utuh, cat juga kondisinya baik. Fender depan kiri kondisinya catnya baik dan mikasen utuh. Paling emblem VVTi yang tidak ada ya di bagian kiri, bagian kanan tadi ada. Harganya di 50 ribuan lah. Ketebalannya rata-rata di 137 mikron, jadi 50 sampai 100 mikron naik ketebalan. Hanya pernah dicat ulang satu kali ya. Jadi full bagian samping kiri ini pernah dicat juga satu kali. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021. Kemudian ketebalannya sama rata dengan depan kanan 7 mm. Jadi mobil ini yang minta waktu ganti ban itu belakang kanan kiri, sudah agak tipis dan expired. Harganya 950.000 kali 2. Velg bagian depan kiri bagus, tidak ada pecah, tidak ada retak. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri, bagian depan kiri sih agak tebal ya, masih terlihat kampas remnya tuh. Tapi ya sekali ganti itu satu set kanan kiri. Jadi sekalian kita ganti nanti bagian kiri juga. Dan untuk liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Untuk catnya sebenarnya baik, tidak ada pecah parah, enak sekali dilihat. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi ada beberapa sedikit lecet di pelek, kemudian di sela-sela pintu. Kita akan jelaskan kepada pemesan. Yang sedikit seperti itu tidak bisa dicat bagian itu saja ya, jadi harus satu panel. Saya hitung ada 5 panel lah semua keliling, jika ingin mulus total dicat ulang lagi 2.500.000. Tapi bagian ini bukan PR fatal, artinya overall enak dilihat. Misalnya mau dilewat juga tidak masalah, tergantung pemesan. Kemudian poles, perlu ada beberapa jamur baret halus, bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil seperti ini 500.000. Kemudian mobil ini rata-rata pernah dicat ulang dan sudah kita ukur dengan alat coating thickness, ketebalan 50 sampai 100 mikron. Jadi hanya pernah naik cat satu kali, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Toyota Yaris tahun 2012 facelift, mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVTi, tenaganya 107 PS, torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi automatic konvensional 4 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 12-13 km per liter, dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga bagus pembakarannya, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Kemudian untuk radiator menggunakan air biasa, jadi baiknya dikuras lah, diganti air coolant jadi agar tambah bagus pendinginannya. Untuk kuras air radiator 250.000. Untuk packing dan seal di bagian engine, mulai dari cover valve ini kering, gearbox atas juga kering, dan untuk bagian bawahnya juga semuanya kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Jadi masih oke semua ya untuk bagian engine.
Ini bagian atas, dan ini untuk bagian bawahnya, semuanya kering. Mobil ini kilometernya 61.000, dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada di 64.000. Hasil tesnya di 48,4%, sesuai. Yang tidak ada histori itu oli matic ya. Jadi saya sarankan untuk diganti 650.000, ganti oli transmisi. Minyak rem masih menunjukkan oke. Kemudian aki menggunakan merek Inco 45 ampere 12 volt, dan ini hasil tes akinya. Baterai di 300 cca ya untuk 45 ampere. Hasil tesnya good, baterai health di 100%, jadi layak dipakai untuk aki. Kemudian untuk bagian kap mesin ini utuh, tidak ada yang sealernya, semuanya utuh. Kemudian apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya juga autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Untuk electric mirror, tombolnya di sini. Bagian kanan ini electric mirror-nya aktif. Bagian kiri electric mirror-nya sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, kanan kiri door trim sudah di retrim ya, dan rapi. Motifnya sama dengan joknya. Kemudian untuk plafon bagian depan ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Hand grip model retract. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, kondisinya utuh. Lampu kabin ini juga semuanya aktif. Spion tengah sudah denek, kondisinya baik. Sun visor bagian driver ada vanity mirror sama, dan kondisinya baik. Joknya seperti ini, sudah di retrim permanen, kondisinya baik, dan jok aslinya itu ada dibawakan. Bagian driver ini juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Karpet lantai masih ori. Kemudian untuk mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat, dan besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat ya. Kita buka ini agar gampang. Tidak ada karat, masih putih semua. Ini di bagian jok tidak ada karat, dan di bagian atas dashboard semuanya tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket UBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 61.000. Dan ini kondisi setirnya. Yang pasti kilometer 61.000 masih bagus ya, pastinya setirnya masih kelut jeruk, kenceng. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Jika pedal rem habis, setir sudah jelek, ya pastinya tidak akan real. Kilometer 61.000. Dan mobil ini jika kita melihat dari ciri-cirinya, 61.000, setir yang masih sebagus ini, pedal rem dan gas tidak ada yang habis, ban juga tembus, ada yang 2012 bagian belakang menempel di mobil ini. Jadi menurut saya masuk akal. Untuk melihat ori atau tidaknya kan, jika ingin paten paling di buku servis ya. Tapi mobil ini buku servisnya ada, sedang menyusul berikut dengan sarung jok, dikirim dari ownernya. Lagi perjalanan ke sini, tapi kemarin difotokan rekor terakhirnya itu 2014-an. Tapi ya mobil ini bukan ciri-ciri kilometer tinggi jika kita melihat dari fisik-fisiknya ya. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya di kilometer 64.000. Oli matic yang tidak ada catatan. Jadi saya sarankan untuk diganti. Kemudian indikator tidak ada yang dimatikan.
cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS, IPS. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Hasil diagnosa juga bagus semua, pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya juga baik, wipernya aktif, airnya juga hidup, ngipasnya masih detail. Kemudian wiper bagian belakang masih bagus, ngipasnya airnya juga hidup. Jadi karet wiper tidak ada yang minta waktunya diganti. Ventilasi AC bagian kanan utuh, di sini juga laci-laci masih pada bagus ya. Hanya di dashboard ini sepertinya bekas minyak wangi tumpah. Ini sih bisa mudah-mudahan dibersihkan ya, dilepasin semua, nanti pas waktu nyalon kita coba bersihkan. Untuk pecah sih tidak ada, semuanya masih baik dashboardnya. Hanya ada bekas lem-lem. Ventilasi AC bagian kiri juga kondisinya masih baik. Laci-laci juga semuanya engselnya masih baik. Ventilasi AC bagian tengah juga kondisinya baik. Dan untuk lampu juga semuanya aktif. Sudah kita coba mulai dari lampu depan, lampu belakang, kemudian lampu sen, semuanya aktif. Head unit masih bawaannya terintegrasi, semuanya aktif. Dan untuk AC dingin, cuma pas waktu nyalain AC dia ada suara fan belt ya, minta waktunya diganti. 250.000 lah sama pasang, sudah saya jelaskan kepada pemesan. Dan untuk AC nya dingin, kita akan tes dengan alat termometer dari 31,8 derajat Celcius ya. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya berhenti RPM di 900, jika dapat di 26 derajat Celcius tandanya AC nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 26,6 derajat Celcius, jadi jelas ya mobil ini AC nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter 12 volt, dan ini tuas transmisinya Girati 4 speed konvensional. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Maticnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal. Di sini ada aux untuk head unit di atas, parking brake mechanical dan masih pendek ya. Jadi kampas rem bagian belakang masih bagus. Di sini juga semuanya masih pada rapi, hanya beberapa kotor bisa hilang di salon. Inilah door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, sama ya. Semua door trim di retrim dengan kulit rapi. Dan untuk bagian belakang kiri sama utuh, plafon bagian baris kedua ini juga kondisinya utuh, hand grip semuanya komplit, lampu kabin bagian tengah juga aktif. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.300.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 5 2025 dan untuk platnya 2028. Tangan kedua, keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua. Semuanya asli, faktur juga masih disimpan. Kemudian jok bagian belakang ini juga sama, di retrim, kondisinya rapi. Interiornya mobil ini bersih dan rapi. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Hafid dari Pasar Kalimantan Timur. Untuk kaki-kaki mobil ini juga tidak ada perbaikan, masih senyap, normal, suspensi juga masih stabil. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas. Dan yang seperti itu kita hindari. Unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini total pembelian, kemudian dengan rapi-rapi, berikut dengan jasa, totalnya di 128 juta. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Yaris E 2012 facelift. Siapkan dana di 120 juta sampai 130 juta. Untuk pembelian mobil sih mungkin di 120 juta sampai 121 juta seperti unit ini. Sisanya itu untuk permajaan, rapi-rapi, dan jasa. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Contohnya ganti ban, kemudian perbaikan
bodi, perbaikan kaki-kaki, nyalon, ganti oli, biasanya ada saja. Dan yang seperti itu juga kita bisa bantu bereskan. Jadi kita tidak lepas setelah inspeksi, kita bisa bantu semuanya sampai mobil dikirim kepada pemesan. Jadi harga sampai 130 itu estimasi. Jika rezeki dapat unitnya harganya murah, kemudian perbaikan tidak banyak, bisa terjadi karena mobil bekas kondisinya tidak akan sama rata. Kemudian harga mobil bekas juga tidak akan sama rata. Jadi jika rezeki ya bisa ada dana sisa dan kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, kemudian update harga mobil bekas, silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.